I'm hoping what I said could make you change your mind. Though it Saya itu kan orangnya kejar-kejar terus kan, sampai pas dapat rumah ini kaki saya sakit, cedera. Jadi dia bantalan dengkulnya itu sobek. Tanya sama istri, kayaknya disuruh stop deh sampai unit ini aja deh. Bahkan dana saya ngambil ini itu boleh dikatakan udah keadaannya minus. So give me a light, show me what I need. And Banyak orang bisa hitung semua ya, tapi yang paling penting adalah tindakan. Karena yang kita lihat, satu, kita beli ini bukanlah suatu beban, tapi dia bisa menghasilkan. Saya Rianto, latar belakangnya saya ada buka aksesoris handphone di online shop. Dari online shop itu berkembang, kita ada jalanin usaha di apartemen, kita ada penjualan air galon, ada laundry. Seiring dengan pandemi berdatangan, omset semua menurun, dan di situ terpikir ke kita gimana kita bisa harus running terus supaya bisa mendapatkan income. Nah, di suatu malam tuh saya ada menemukan TikTok. Nah, di situ saya belajar, melihat yang saya cari tentang properti yang muncul itu adalah Anthony Sudarsono di sana. Nah, jadi semalaman tuh saya lihat dari jam 10 lihat sampai jam 4 pagi ya TikToknya. Tidak terasa, saya pikir udah lihat udah selesai, baru melihat 1 tahun dia mengisi kontennya di TikTok. Sedangkan tahun kemarin tuh kalau dihitung berarti masih ada 1 tahun lagi tuh. Berarti dia masih baru konten 2 tahun, saya hanya baru nonton 1 tahun, 1 tahunnya lagi belum. Nih anak luar biasa ya, nggak ada yang support dia, semua orang menjauh dari dia, tapi dia bisa terus ada kemauan di situ ya. Jadi saya ikutin dia. Ternyata dia ada buat seminar yang mengajarin kita. Jadi saya ikut, saya juga daftar. Sebelum daftar saya cek dulu kebenarannya. Kadang-kadang kan bisa banyak orang sabotase ya. Benar kayak gini, tapi transfernya entah kemana. Jadi dipastiin dulu semua udah oke, baru saya ikutin seminarnya. Saya itu milih instrumen properti karena pas saya ini di bidang properti juga, agen properti. Jadi saya lihat properti ini di Jakarta ini nggak pernah turun nilainya. Yang ada naik terus gitu. Nah, sedangkan saya punya properti sendiri di Medan, itu harganya dari tahun 2008 sampai sekarang, itu harganya naiknya nggak sampai 30%. Kalau di Jakarta, 5-7 tahun 100% pasti udah naik. am I the one who will get burned? I see the glances you're faking it. How long will you keep playing? Puji Tuhan, kos kita baru siap itu di minggu yang lalu. Nah, baru kita renovasi, bangun dari awal di lahan 7 kali 15 meter. Jadi 4 lantai, isinya 25 kamar. Rencana perkiraan itu lebih kurang di 2.100.000. Taruhlah kalau kita bilang 2 juta aja ya. 25 kamar kali 2, 50 juta lah. Nah, itu pun masih ada tanah satu lagi di sampingnya, 7 kali 15 yang kita dapat cair dana 1,6 ini. Nah, nanti itu akan kita alokasikan untuk membangun lagi yang satunya. Head underwater, falling back into you. I thought we'd be smarter. I got nothing left to. Saya cari ini ada sekitar 2 bulan ya. Kalau saya cari itu di internet. Pas itu kan lagi pandemi ya. Jadi orang lagi booming-boomingnya semua, apa-apa semua dimasukin ke internet. Nah, dari situ saya dapat informasi, kita survei. Udah survei, kita pelajarin. Jadi nggak semulus itu. Kita udah survei, rumahnya ini satu. Cuman dia ada 2 sertifikat. Yang dijual boleh 1 sertifikat, boleh 2 sertifikat. Jadi kita ambillah yang 1 sertifikat. Kita proseslah ke bank, semua. KPR, masuk KPR, diminta pricer. Ada juga kendalanya, yaitu rumah ini sertifikat satu dengan yang satu lagi harus ada pembatas. Jadi rumah kan nggak ada pembatas, ini nggak bisa. Nah, ini udah mulai deg-degan lagi, wah ini nggak dapat ini kita lagi ya kan. Terakhir kita bicarain sama si penjual kasih solusi, ya udah Pak, ini dua-dua Bapak ambil aja, coba kasih saya waktu dulu ya Pak ya.
saya coba cek dulu. Nah, kita ulang lagi, appraisal lagi, cari bank lagi. Nah, dan ternyata bisa. Kita dapat hasil appraisal itu juga bagus di 25 sekian dan pencairannya juga bagus 90% di 2,2 sekianan. Setelah itu ya kita ada ini ya, terjadi akad. Jadi saya DP dia itu di tanggal 30 September. Dari mulai DP itu kita appraisal bank lah. Nah itu di dalam proses itu dari September, jalan Oktober, jalan November. Belum ketemu nih sama bank yang mau nih. Sampai udah bulan Desember, terakhir kita ketemu sama satu bank. Kita kerjasama, jalanin. Dari situ baru muncul lagi satu lagi. Waduh pusingnya bukan main. Gimana kita nalangin. Ada selisih nih. Udah sampai di Desember akhir, dia tanya lagi, Pak, ini mesti cepat diakad nih Pak. Kalau nggak bisa bulan Desember ini, saya mau ambil sendiri, dia bilang. Karena dia udah mulai lihat saya, udah mulai menguasai daerah di situ, dia udah mulai tahu juga, wow nih ternyata dalamnya kompleks, banyak kos nih. Oh, lebih baik saya ambil sendiri aja nih katanya kan. Udah mulai berubah pikiran dia. Mulai minta naik harga lah. Kalau nggak naik harga, nggak bisa lah gini. Terakhir kita itu akadnya di akhir Desember deh. Nah udah dapat itu, baru kita planning. Tadinya kita ngurus IMB-nya, pikirnya hanya mau 2 lantai, panggil kontraktor, orang survei. Terakhir nggak jadi pakai kontraktor, kita bangun sendiri. Nah di situ kita belajar juga cara membangun. Jadi ada 2 sertifikat, 2 kafling, kita bangun 1 kafling dulu. 1 kafling ini kita bangun jadi 4 lantai. Dari bangunan yang kita bangun ini, setelah kita bangun semua udah jadi, udah terisi semua dengan barang-barangnya, kita ajuin top up lagi ke bank yang tadi. Sebelum seminar itu udah saya lakuin dulu. Jadi saya udah belajar dari kontennya Ko Antoni. Jadi saya udah cari dulu propertinya semua. Udah saya cari begitu banyak. Apa sih yang harus kita tanyain ya? Kita tulis dulu. Jadi pada saat kita ikutin kelasnya, saya itu duduklah yang paling depan. Kita tanyain tuh semua. Asal ada peluang untuk bertanya, kita tanyain semua. Nah, jadi setelah ikutin seminar itu, memang benar kita bisa praktein semua. Jadi nggak ada hal yang tak mungkin. Semuanya bisa dibicarakan. Termasuk daripada pembayarannya, sama sekali kita nggak punya uang, gimana cara bayarnya, gimana kita cara negosiasinya sama si penjual, itu semuanya bisa dipelajarin dan di situ bisa dipraktekin langsung. Pada saat saya waktu ikut seminarnya itu, saya ada kasih tahu beberapa teman, dan beberapa teman ada yang support, ada yang terkejut, ada yang bilang juga gila ya kan. Bahkan ada juga yang mungkin dia itu kita itu bermimpi terlalu jauh, nggak punya pengalaman di situ bermimpi. Pokoknya jangan terlalu bermimpi lah. Tapi ya memang kalau kita mau mengejar impian gitu, memang bagi saya itu orang akan melihat kita aneh gitu sih. Karena kita itu kerja, tidur itu hanya kalau untuk capek. Sedangkan orang tidur itu kan untuk males-malesan ya. Kalau kita itu benar-benar capek udah baru tidur. That's an understatement. To walk alone, I guess it's my repayment. Please give me a light, show me what I need. Pelajaran paling susah ya, itu benar-benar harus manajemen keuangan ya. Ini kan karena saya bangun sendiri, jadi bangun sendiri itu ada tukang, saya kumpul, kamu ada tim, ada teman, ada, ya kumpul, ayo kita bangun. Yang gambar saya gambar di kertas, udah itu saya minta ada ipar saya, coba lu bantu deh, tolong bikin dulu cepet. Jadi digambar dana yang 2 dimensi gitu aja. Di interior semua gambar-gambar sendiri. Jadi semuanya itu sendiri-sendiri kerjain. Nanti yang berikutnya ini satu lagi kita akan pakai orang arsitek semua. Saya mulai sentuh rumah itu di 17 Januari, jadi mulai patok pertama. Sampai kemarin selesai itu 15 September. 8 bulan dikurangin Idul Fitri 2 minggu, 7,5 bulan lah ya.
Tadi kita survei sama Ko Antoni ya, ada kasih masukan, ternyata bahan-bahan permukaan meja atau kayu itu perlu kita lapisin HP lagi. Terus ada fasilitas umum yang kayak rooftop, itu nanti kita mau dandanin. Untuk area parkir sepeda motor sih memang di dalam. Mobil nanti kita memang ada kerjasama sama warga ya, jadi bisa supaya memberikan uang pasif income juga ke mereka ya, yang punya lahan, jadi bisa usaha kita di sana juga bisa membawa berkah. Setelah semua ini selesai ini, puji Tuhan ya. Itu kalau kita bilang hanya ngandalin kita sih nggak bisa ya, nggak mungkin ya. Kita ngandalin semua sama Tuhan, sering berdoa, sering diberikan hikmat untuk gimana cara nyelesain semuanya gitu. Kosan kita buat konsepnya yang industrial. Kalau saya orangnya agak takut sama ruang kecil, jadi saya sesuaiin keinginan saya, supaya orang enak, lega, ya saya bangunnya kayak gitu. Dan dia tinggi, kita bikin ceilingnya itu di 3,6 meter ini tingginya. Kalau sirkulasi udara juga kita sangat memperhatikan ya, jadi nggak ada yang istilahnya sampai sana nanti ada bau apek lah, nggak nyaman. Jadi kita buat ujungnya koridor, kita utamakan buat void dulu. Udah siap buat void, baru kita tentukan buat pintu-pintunya letak di mana semua. Jadi itu dulu yang pertama kita buat. How you say them when they hurt, I turn them inside out to see. Pas saya bangun ini orang lagi WFH, ada YouTuber atau macam mana. Jadi kita lagi buat 4 kamar yang untuk mezanin. Jadi di mana dengan menambah mezanin ini, jadi kalau kamar yang biasanya 2,4 kali 3, ini ditambah mezanin lagi, dia dapatnya 2,4 kali 1,5 lagi di atasnya. Jadi space-nya bisa dapat setengah lagi. Cuman ya hanya bayarnya tambah 200.000 doangannya. Mimpinya saya itu buat kos-kosan itu saya akan tambah terus. Jadi kalau bisa kita 1 tahun tambah 1 sampai 2 kos-kosan gitu. I'm hoping, I'm wishing that one day you listen so we can connect again. Feeling the purpose, I know we're not perfect, but my soul is reaching out. Saya ada buat rangkumannya, jadi setiap properti udah saya tinjau, saya save di Excel. Ini properti yang kalau nggak salah 23, jadi nggak sampai 100. Ini pun udah hampir menyerah karena nilainya itu kan di luar target kita ya kan. Tapi ternyata Tuhan itu baik, dia kasih yang lebih besar dari yang kita mau. Lingkungannya juga di sekitaran 300 meter dari stasiun Rawabuaya, perbankan juga semua ada di sana, kawasan bisnis sih. Bagi teman-teman yang mulai aja, cari properti itu yang paling penting ya. Menurut saya mesti cepat ngambil keputusan. Begitu udah hitung, udah oke, mesti cepat ambil keputusan. Karena properti di Jakarta itu sangat cepat berpindah tangan. Saya kemarin dia udah buka tawaran 2,8 2 lantai. Saya udah siap bangun, saya baru temuin dia, ternyata dia jual 2,4 2 lantai. Itu udah termurah itu. Sampai sekarang saya tungguin dia. Katanya udah dikasih DP. Saya tungguin. Nama saya Rianto, semua akan punya properti pada waktunya.